Jamaah rahimakumullah, kapan kita boleh istirahat? Kapan kita boleh berhenti? Yang pertama, tempat pemberhentian pertama di saat itu kau istirahat adalah ketika kematian tiba. Buat orang yang beriman, kematian itu tempat istirahat. Mereka yang mati di atas tauhid, di atas sunnah, percaya dengan firman Allah, yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dia yakin tuh bahwasanya Allah akan menetapkan hati orang yang beriman ketika dikubur. Ketika datang tuh malaikat yang bertanya kepada dia, Allah tetapkan hatinya, dia akan istirahat jamaah di sana. Itu waktu berhenti, menikmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ajal menjemput dia, ketika beliau sekarat, beliau berkata, la ilaha illallah, anna lil mauti sakarat. Beliau mengangkat tangan menunjuk ke langit sambil mengatakan, la ilaha illallah, kematian itu benar-benar ada sekarat. Wallahi jamaah, kau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud pernah memegang tubuh Nabi alaihi salatu wasallam, demam, panas sekali. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasul, sakitmu ini parah banget. Kita kadang-kala melihat orang yang husnul khotimah, yang mati tanpa sakit, yang mati biasa. Oh, itu tuh husnul khotimah. Belum tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Aku ini sakitnya dua orang di antara kalian. Kau bisa gambarkan orang yang paling parah sakitnya di dunia? Nabi itu dapat sakitnya double, jemaah, sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah ini karena engkau akan mendapatkan pahala double? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am. Nabi menunjuk ke langit mengatakan, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, sampai tangannya akhirnya jatuh. Beliau meninggal dunia. Ketika itu beliau istirahat dari segala kelelahan dunia. Pernah suatu hari Fatimah radhiyallahu taala anha mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat abahnya ini sakit, parah sakit Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Fatimah mengeluh. Dia merintih mengatakan, wa karba abatah, wa karba abatah. Kata dia, ya Allah, susahnya ayah, susahnya abahku. Kata dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, kepada putrinya? Ini seorang nabi, seorang makhluk yang paling dicintai Allah jalla jalaluhu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi kepada Fatimah? La karba ala abika ba'dal yaum. Putriku, tidak ada lagi kesedihan atas ayahmu setelah hari ini. Selesai. Semua kesusahan akan hilang setelah hari ini, tidak ada lagi. Tapi hari ini belum selesai, nah. Aku masih harus sabar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada Fatimah, innahu qad hadara min abik ma laysa bitarikin minhu ahada. Al-muwafatu yaumil qiyamah. Ananda, putriku, telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan bisa ditolak, sesuatu yang tidak akan ada manusia yang tertinggalkan. Semua bakal mati. Dan nanti pada hari kiamat itu akan ada waktu perjumpaan
waktu penyempurnaan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada jenazah yang lewat. Lalu beliau mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang itu beristirahat atau diperistirahatkan orang dari dia. Mustarihun wa mustarah minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Ya Rasulullah, apa yang maksud dengan mustarih? Orang yang beristirahat, dan apa yang dimaksud dengan orang yang diperistirahatkan orang lain dari dia? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Ada yang membingungkan pengurus bentar. Siap. Kaum muslimin ini ada sangat penting. Ada ikhwan kita yang jualan ikan di kendaraannya, dan kendaraan tersebut terhalangi oleh mobil BM 1308 NM, mobil Karimun BM 1308 NM. Mohon bantuan untuk memindahkan parkirnya, karena di belakangnya ada kendaraan yang ingin jualan ikan yang dimasak, khawatir ikannya busuk. Silakan Afwan Sasari. Allahu Akbar. Tuh kehidupan dunia cuma. Motornya ketutup, nggak bisa jual ikan, ikannya takut busuk. Hadih dunia Allah. Ada banyak hal yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Nabi SAW mengatakan tuh jenazah tuh yang istirahat. Siapa mereka? Orang yang beriman. Orang yang beriman akan istirahat dari semua kelelahan dunia. Akan istirahat dari ikannya. Yang tiap hari dia bawa ikan, mikir ikan. Iya betul. Dia akan istirahat dari pekerjaan dia. Tiap pagi dia berangkat kerja. Yang dokter pasien, yang jadi pekerja diatur sama atasan, suruh ini suruh itu. Orang yang beriman yastarihu min nasabid dunya wa adhaha. Dia istirahat dari semua kesusahan dunia, dari semua gangguan kehidupan dunia ini. Kemana? Ila rahmatillah. Kita kan yang kalau bicara fulan berpulang ke rahmatullah, siapa yang tahu? Bisa jadi dia pulang kepada azab Allah Jalla Jalaluhu. Tapi orang yang beriman akan berpulang ke rahmatullah. Istirahat dia. Wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad. Sedangkan hamba yang tidak benar, hamba yang jahat, dia telah diperistirahatkan. Artinya manusia, negeri, pohon, hewan-hewan istirahat dari gangguan tuh orang. Antum lihat ketika ada orang preman yang mati, satu kampung mengatakan alhamdulillah, dari dulu kita nanti kematian dia. Nah, yang beristirahat siapa? Warga beristirahat. Tapi dia menuju kepada azab Allah Jalla Jalaluhu. Nabi alaihi, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, Allah akan pakai itu orang. Allah akan pakai. Para sahabat mengatakan, "Wa masta'malahu." Gimana dipakai sama Allah itu gimana? Dipekerjakan tuh sama Allah tuh orang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Yuftahu lahu amalun salih baina yaday mautih hatta yarda anhu man haulahu." Allah akan bukakan buat dia amal soleh sebelum dia mati, sehingga orang di kampungnya pada ridho sama dia. Jamaah, proses itu penting dalam menuju kepada Allah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mati husnul khatimah. Ada orang Masya Allah, orang gak benar, tapi sebelum mati, Masya Allah, dia ke masjid, dia mulai berbagi-bagi, dia mulai puasa sunnah, dapat 3 hari mati. Itu tuh yang
Dikatakan ista'malahu. Kalau Allah ingin kebaikan buat orang, Allah akan pakai tuh orang. Dipakai artinya diarahkan untuk berbuat kebaikan sebelum meninggal dunia. Sehingga orang kampung merasa kehilangan dia. Ya Allah, fulan meninggal. Mereka sedih ditinggal orang-orang baik. Itu tempat berhenti yang pertama, di situ kau istirahat. Tempat istirahat yang kedua, yang kau boleh berhenti di sana adalah ketika seorang hamba masuk kuburan, ditinggal sama keluarganya, dan dia melihat kursi dia di surga. Baru dia istirahat yang kedua nih. Karena ketika dia masuk kuburan, akan datang malaikat Mungkar dan Nakir dengan wajah yang menyeramkan yang akan bertanya kepada dia. Kuburan itu akan disempitkan. Akan ada persidangan yang sangat berat sekali. Ketika itu keluargamu sudah pulang ke rumah. Istrimu menangis sebentar, lalu mungkin dia kawin lagi setelah itu. Nah, kita lihat ya, wanita-wanita yang sama suaminya, Masya Allah, aku akan sehidup semati dengan engkau, Bang. Ketika suaminya sakit, dipijeti. Suaminya mati, ya Allah, siapa pengganti suamiku? Cari lagi kau di kuburan, ditanya sama Mungkar lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza mat." Apabila seorang di antara kalian meninggal dunia, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Ditampakkan tempat dia di pagi dan sore hari. Dibukakan pintu ke surga buat orang yang soleh. Datang tuh aromanya surga. Subhanallah. Keindahan surga kau lihat. Kemudian kuburannya yang sempit dilebarkan. Maddal basar. Kita nih sekarang ada di, antum kalau punya rumah sebesar masjid RJ, Raudhatul Jannah. Betul. Raudhatul Jannah artinya taman surga. Segini taman surga? Enggak, kecil banget nih. Double Ustaz, kecil. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan maddal basar, sepanjang kau memandang. Nggak ada tembok-tembok kayak gitu. Allah luaskan seluas dia memandang. Lalu datang tuh amal soleh kepada dia. Ada orang yang datang, wajahnya indah, bagus tuh orang. Lalu orang ini bertanya yang mati, man anta? Wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Kau siapa kau? Wajahmu wajah orang yang datang dengan kebaikan. Kata dia. Apa kata orang ini? Ana amaluka salih. Aku amal solehmu. Dia lupa sama keluarga dan anak-anaknya. Dia bersama nih amal solehnya. Lalu dia mengatakan, Da'uni ukhbiru ahli. Biarkan aku mau pulang, aku mau kasih tahu sama keluargaku. Aku ingin informasikan kepada anak dan istriku kalau aku bahagia di kuburan itu. Lalu dikatakan, uskun, sudah kau istirahat di sini. Ini waktumu istirahat. Dan orang ini menginginkan, ya Rabbi, aqimisa, ya Allah bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena di situ dia baru mencium aromanya surga. Baru mendapatkan keindahan surga dan belum masuk surga. Dia minta kiamat itu diberdirikan. Itu istirahat yang kedua. Kau berhenti di sana. Ahibati fillah, kuburan kita jadi raudhah jannah atau jadi lobang-lobang neraka. Semua tergantung kita. Apabila orang-orang istirahat ketika di dunia, masuk kuburnya menjadi lobang neraka buat dia. Tapi orang-orang yang lelah, yang capek dalam kehidupan ini, sampai ada sebagian salaf subhanallah, dia sholat sampai kurus. Ditegur sama anak-anaknya, Abah istirahatlah, Abah istirahatkan badannya Abah ini, jangan zalim sama badannya. Apa kata orang, rahataha urid,
Aku melakukan ini agar aku mengistirahatkan badanku nanti, kata dia. Di sini bukan waktunya istirahat, waktunya beramal, jemaah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Beliau sholat sampai bengkak kakinya, dan beliau sakit-sakitnya 2 orang, jemaah. Apa mungkin kita bisa istirahat, ya? Tatkala kita santai dalam kehidupan ini. Nabi alaihissalam mengingatkan kepada putrinya, putriku, ini akhir dari kesedihan yang harus aku lalui. Setelah itu nggak ada lagi. Tempat istirahat yang ketiga, tempat kau berhenti di sana, bisa bernafas lega, adalah ketika pembagian kitabmu dan kau mendapatkan kitabmu dengan tangan kananmu. Pada waktu itu, silahkan kau berteriak, berbahagia. Silahkan kau berefuria, menunjukkan kegembiraanmu kepada semua orang. Jangan kau sembunyikan. Kalau sekarang orang bahagia, senang dapat rumah baru, dapat mobil baru, dapat usaha baru, istri baru, mungkin dia senang. Tapi kesenangan itu ingat akan berakhir. Allah menceritakan pada hari kiamat tatkala persidangan ditegakkan. Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang tidak ada satupun yang tersembunyi. Wallahi jamaah, kita kadang-kala menyimpan sesuatu di hati kita yang seluruh penduduk dunia tidak ada yang mengetahui, tapi Allah tahu. Allah tahu apa yang kau simpan. Cinta atau kebencian, apa aja, pada hari itu akan ditampakkan kepada Allah. Lalu mulai kitab-kitab itu dibagikan. Berterbangan itu buku-buku. Wa idza suhufu nusyirat. Kemudian orang mulai mengambil kitab-kitabnya. Apa kata Allah tentang hamba-hambanya yang boleh istirahat pada waktu itu? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata, ha'umuqra'u kitabiyah. Dia berteriak mengatakan, baca nih rapotku, baca kitabku nih. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku ini. Aku berlelah-lelah di dunia. Aku dihina sama orang. Aku dicela ketika beramal. Aku dipojokkan, aku diasingkan, aku diremehkan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku. Lalu bagaimana dengan orang ini? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Istirahat dia. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Di surga Allah yang tinggi. Jamaah, di surga Allah itu ada satu pohon yang orang berkendaraan baru bisa melalui pohon ini setelah 100 tahun. Dia berkendaraan, gak hilang-hilang tuh naungan pohon itu. Surga yang tinggi sekali. Mungkin orang berpikir kalau surga tinggi, pohonnya tinggi, buah-buahnya tinggi, bagaimana kita menikmatin buah-buah itu? Tenang, antum tidak lagi di dunia. Qutufuha daniyah. Memetiknya itu sangat dekat sekali. Subhanallah, kau yang tiduran bisa memetik buah surga. Kau yang sedang duduk, kau ingin buah apa aja, datang tuh buah itu, kau bisa memetiknya. Tapi ketika kita di dunia enggak. Kita kepingin durian, harus naik ke pohon durian, berduri-duri tangan kita. Kita kepingin makan apel, di mana kita cari pohon apel? Harus diimpor dari tempat-tempat mana? Nanti qutufuha. Seafood, antum mau apa?
mau udang, mau cumi, mau ikan, mau kerang, semua disediakan. Tapi kita dalam kehidupan dunia kadangkala segala jamaah. Ana punya teman cerita, dia berangkat ke Yaman, ke Hadramut. Dia itu dalam perjalanan selalu makan dan minum sedikit. Makan sedikit, minum sedikit. Kenapa? Karena toilet yang dia hadapin menakutkan. Setiap masuk toilet, aduh, nggak jadi keluar. Jadi penyakit di perutnya. Suatu hari dia sampai ke rumah saudaranya, dikasih makanan yang banyak, Masya Allah. Mereka berdua apa bertiga? Satu sohibnya diutus, coba kau berangkat ke toilet dulu. Jadi mau makan itu cari toilet dulu. Dia berangkat ke toilet, dia lihat toiletnya bagus, ngomong sama sohibnya, itu makan banyak langsung ke toilet dia jamaah. Di surga nggak ada tuh, nggak ada kayak gitu. Artinya kau mau makan berapa banyak pun akan hilang dari tubuhmu lewat pori-porimu, hilang lewat keringatmu, hilang lewat sendawamu, selesai. Hani'an. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena kalian dulu tuh dalam kehidupan yang lalu, dalam kehidupan dunia, di waktu-waktu kosong kalian penuhin dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di situ jamaah. Ini waktu kita bukan untuk istirahat di dunia ini. Waktu untuk beramal. Jadi kadang-kala ada seorang istri melihat suaminya capek, bang, kok capek banget kerja bang. Nah, katakan kepada istrinya, Dek, aku ingin punya rumah di surga. Aku ingin kau bersama anak-anak kita bisa kumpul lagi di sana. Maka di sini waktunya kita capek. Waktunya kita mengumpulkan modal semuanya untuk di sana. Sebelum itu belum istirahat. Jamaah, istirahat yang keempat. Di situ kita boleh berhenti. Ketika dalam timbangan, ketika ditimbang amal perbuatan kita. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, nanti tuh pada hari kiamat, apakah kita saling mengenal nanti di padang mahsyar belum masuk surga? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat kita tidak akan kenal sama saudara kita. Kita hanya akan memikirkan nafsi-nafsi. Yang pertama, ketika pembagian kita. Yang kedua, ketika ditimbangnya amal perbuatan. Dan yang ketiga, ketika melewati sirat. Kita nggak akan kenal. Antum nggak akan kenal sama anak. Antum nggak akan kenal sama anak antum. Antum tidak akan kenal sama orang tua antum ketika itu. Antum hanya tahu nafsi, nafsi. Diriku ya Allah, diriku ya Allah. Sampai dikatakan dalam penimbangan itu ada orang tua yang cari anaknya supaya anaknya kasih amalnya kepada dia. Anaknya mengatakan, aku ayah nggak tahu. Apakah timbangan kebaikanku akan lebih banyak daripada timbangan keburukanku? Nggak tahu. Semuanya memikirkan diri mereka masing-masing. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Tuh, orang yang berat timbangan kebaikannya, dia akan dapat kehidupan yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Istirahat. Ketika dia lihat timbangan kebaikannya, dia langsung istirahat. Dia kata, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah. Di antara amal yang paling berat di timbangan pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu ma fil mizan husnul khuluq." Amalan yang paling berat di timbangan pada hari kiamat adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kita ini muslim, udah ngaji, kadang-kala akhlaknya kurang. Di antara akhlak yang mulia itu nggak mahal sih.
Kau ucapkan salam sama saudaramu dan tersenyum kepada dia. Semalam anak ingatkan nih, kita kadang-kala kajian gini, antum sama yang di sebelahnya nggak kenal. Antum kenal nggak? Enggak. Coba salaman, tanya dia namanya. Coba. Siapa namanya? Siapa? Rahmat. Rahmat tahu sama namanya dia. Subhanallah, syukur jamaah. Nggak perlu keluar duit antum mengucapkan salam kepada saudara antum. Dan biasakan itu ya. Biasakan nih. Anak-anak lihat kadang-kala orang kajian, masya Allah, sama sekali selesai kajian juga nggak ngomong. Berdiri selesai. Keluar dari pintu, sohibnya cari sandal, nggak diurusin. Kau selalu tanya, bang, sandal abang warnanya apa? Kau bantuin dia. Nggak keluar duit jemaah. Wallahi. Anak ingatkan, la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku kasih tahu amalan tuh yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Kata Nabi alaihi salatu, afsyus salam bainakum. Tebarkan salam. Kau duduk tuh sahabat Nabi, subhanallah. Mereka jalan bareng-bareng. Kadangkala di jalan itu ada pohon. Akhirnya mereka harus pisah. Pisah nih mereka. Lalu ketemu lagi, assalamualaikum lagi mereka. Subhanallah. Itu mereka dididik sama Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kita, ya, semua terserah kita. Tapi kelak yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang mulia. Istirahat yang kelima atau tempat kita berhenti di situ, kau boleh merasakan kenikmatan ketika engkau sudah melewati sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sirat. Bagaimana tatkala Jahannam didatangkan. Yu'ta bi Jahannam yaumal qiyamah laha 70,000 zimam. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak. Didatangkan pada hari kiamat itu, neraka Jahannam memiliki 70 zimam. 70 apa coba? Tali. Kalau kuda itu apa? Kekang. 70.000 kekang. Di setiap kekang itu yang menariknya adalah 70.000 malaikat. Antum bisa bayangkan, Allah jamaah. Anak kemarin naik pesawat, ketika anak lihat awan-awan, ketika anak lihat pohon-pohon, rumah-rumah, wallahi kecil sekali. Bagaimana nanti pada hari kiamat? Lalu ketika didatangkan neraka Jahannam itu, dipasang sirat, dipasang jembatan. Kita tahu dari kecil bahwasanya sirat itu lebih tipis daripada rambut. Ada yang mengatakan seperti rambut dibelah 7. Lebih tajam dari pedang. Itu disebutkan dalam athar-athar. Tapi yang jelas kata Nabi SAW, sirat itu mengelincirkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa tursalul amana war rahim. Amanah dan rahim itu dikirim untuk menjadi seperti pagar untuk orang-orang yang melewati di sana. Amalan kita dalam kehidupan ini. Fayu'dzan, laku diizinkan orang-orang untuk melewati. Fayamurru awwalukum kalbar. Yang pertama melewatin itu seperti kilat. Halilintar itu kita lihat kilatnya itu, tahu-tahu dia sudah sampai. Qalat qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamaril bar. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, gimana tuh seperti kilat kayak apa? Kalian ngelihat tuh kilat. Bagaimana dia
datang kemudian hilang. Kita kadang-kala mau nunjukin anak-anak, lihat nah, datang langsung hilang. Seperti itu cepatnya. Kemudian thumma kamarir rih. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti onta yang kencang. Tajri bihim a'malukum atau tajri bihim a'maluhum. Semua itu yang membuat mereka cepat itu bukan nasabnya, bukan wajahnya, bukan kecantikannya, bukan ketampanannya, bukan pakaiannya, lakin tajri bihim a'maluhum. Semua tergantung amalannya. Kita sering kan bergurau, kadang-kala makan bareng nasi bungkusan, tahu-tahu kita dapat ayam sayapnya, yang satu dapat pahanya, yang satu dapat dadanya, yang satu dapat cekernya. Tentu ceker. Ketika dibuka, yang dapat paha mengatakan tergantung amal. Enggak, kalau itu tergantung rezeki jemaah. Nah, memang rezekinya antum paha apa, tapi nanti pada hari kiamat jemaah, tuh ada orang-orang yang selamat, ada orang-orang yang cedera. Dia sampai ke akhir jahanam itu badannya penuh cedera. Ada yang terjungkal di dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi istirahat. Yang kelima, ketika melewati sirat. Antum lewat sirat, selesai itu. Cerita orang yang terakhir keluar dari neraka. Ketika dia keluar dari neraka, dia langsung memandang ke neraka mengatakan, Alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Kemudian yang terakhir jemaah, tempat berhenti yang terakhir dan selama-lamanya setelah itu tidak ada lagi kesedihan. Kalau tadi tempat berhenti yang kita sebutkan itu masih ada tempat pemberhentian selanjutnya. Artinya ketika orang mati, iya dia istirahat, dia nikmat di situ. Tapi ketika masuk kuburan ada lagi ujian. Ketika dia melihat kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang, dia istirahat lagi. Nanti lama dia istirahat mungkin. Sampai ketika dibangkitkannya kiamat, dia mulai berjalan, melanjutkan perjalanan menuju surga Allah. Ketika dibagikan kitab, dia nunggu tuh. Dapat kitabnya, dia istirahat lagi. Nanti ketika ditimbangan, dia takut. Ketika dapat timbangannya lebih berat, timbangan kebaikannya, di situ dia beristirahat dan menikmatin lagi. Mereka berjalan terus ketika menuju ke sirat dan lewat sirat. Mereka masih diuji di sirat. Sampai melewati sirat berhasil, mereka istirahat. Apakah selesai? Belum. Karena setelah melewati sirat, orang-orang itu akan ditahan, tidak langsung masuk surga. Yuhbas fi qantaratin, di satu jembatan, satu tempat untuk kisos. Di antara orang-orang yang masuk surga, tapi di antara mereka masih ada permasalahan. Kita jamaah kadang-kala punya masalah sama saudara kita sendiri, sama-sama orang soleh, sama-sama orang baik, tapi ada masalah di hati kita. Kita mungkin hasad, kita mungkin ribain saudara kita, kita mungkin ngomongin dia. Nanti tuh setelah lewat sirat, kau akan kisos. Perbuatan-perbuatan dosa yang kau lakukan kepada saudara akan terjadi kisos. Kau pernah orang tua mewariskan mobil milik orang yang diambil, maka harus kembalikan mobil itu. Tapi kalau dari hasil usaha haram ini ada dua macam. Ada haram yang usahanya haram, tapi barangnya halal. Ada yang barangnya memang haram. Contoh ayam. Ayam halal apa enggak? Halal. Tapi kalau orang tua kita ngambil ayam tetangga, antum mah alhamdulillah warisan anak. Dapat warisan ayam, kau kembalikan punya tetangga. Tapi kalau hasil yang haram kita nggak bisa kembalikan kemana. Tapi kalau nanti orang tua melakukan riba, kemudian meninggal dunia, maka kau hanya boleh mengambil pokoknya, tidak mengambil bunganya. Orang tua kita meninggal, banyak orang-orang yang utang sama orang tua kita. Kita udah tahu nih. Maka orang itu punya utang sama abah kita 10 juta. Lalu sudah bayar 9 juta. Padahal kau ambil 1 juta aja.
Modalnya aja yang boleh kau ambil. Ribanya kau harus tinggalkan. Dan kau terus berbakti sama orang tua dengan cara wain orang tua, duduk sama mereka, santun sama mereka. Semoga mereka bisa lepas dari riba itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah, ini istri yang cinta sama suaminya. Makanya jangan nikah sama janda. Iya, Nabi SAW ketika Jabir menikah ditanya sama Nabi SAW. Padahal istri Nabi semuanya janda. Tapi Nabi mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, "Tazawwajta Jabir?" Kau nikah? Iya katanya. Janda apa gadis? Janda Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Halla bikran." Kenapa kau nikah sama gadis? Kata dia. Kau bisa bersendagurau sama dia, main-main sama dia, kata dia. Dia juga memainkanmu. Beda sama janda. Janda itu kalau suaminya mungkin kasar sedikit, dia langsung ingat sama istrinya. Suaminya yang pertama, ya Allah, enakan sama fulan daripada sama ini. Itu tuh janda tuh. Dia punya memori lain. Sehingga nih yang tanya nih kayaknya masih ingat sama suaminya yang pertama nih, kata dia. Kayaknya gimana kalau aku kalau masuk surga sama suami yang kedua, masuk surga udah selesai. Cukup kau masuk surga. Tapi bagaimana seorang yang menikah kedua, menikah ketiga, menikah keempat, umpamanya seorang wanita ini, maka dia akan bersama suami dia yang terakhir kalau masuk surga. Nah, makanya kita tuh nggak boleh menikahin istri-istri Nabi. Istri Nabi itu haram. Setelah meninggal dunia Rasulullah SAW, istri Nabi itu nggak boleh dinikahin oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka akan bersama Nabi Muhammad SAW, bersama suaminya yang terakhir. Dan kita tahu bahwasanya istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Pernah Abu Darda mau meninggal dunia. Istrinya namanya Ummu Darda. Ummu Darda ini cantik banget. Dan dia termasuk perawi hadis. Dia mengajarkan hadis. Ustazah lah dia. Ketika Abu Darda sakit-sakitan, Ummu Darda mengatakan, "Bu Darda, aku nih ingin bersamamu sampai surga." Karena tahu dengan akhlak suaminya, dia ingin sama suaminya sampai surga. Apa kata Abu Darda? "Idzan la tankihi ba'di." Kalau gitu kau jangan kawin lagi setelah aku meninggal. Syaratnya itu. Karena kau akan bersama suamimu yang terakhir. Akhirnya Abu Darda meninggal dunia. Masya Allah, orang-orang kaya, pejabat-pejabat, bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu melamar Ummu Darda, seorang khalifah. Ummu Darda mengatakan, "Enggak, aku mau sama suamiku di surga." Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya orang yang berhutang kepada kita sementara kita sudah mengikhlaskan mereka walaupun mereka belum melunasinya, maka orang itu tetap berdosa? Nah, jadi jamaah, orang yang berhutang sama kita lalu kita ikhlaskan, selesai sebenarnya. Tapi nanti orang itu akan dihisab dalam kondisi kenapa dia nggak bayar. Karena ada orang-orang yang memang niat nggak mau bayar. Kita memang ikhlaskan, udahlah aku ikhlaskan, udah selesai hubungannya. Tapi nanti ada orang-orang yang niat tidak mau bayar, Allah akan hancurkan hidup dia. Tapi semoga dengan kita mengikhlaskan, selesai sudah urusannya sama kita, selesai. Tinggal urusannya sama Allah. Karena dosa itu kan ada yang sama manusia, yang syarat tobatnya itu kita tahu kalau sama manusia tambah harus minta dihalalkan, minta maaf sama dia. Tapi kalau yang hubungannya sama Allah, tetap tuh, kok istighfar enggak? Ngambil uangnya orang dan niat tidak mengembalikan. Mungkin dia tidak istighfar, dia tidak merasa berdosa. Karena ada orang-orang kayak gitu, jemaah. Maka ketika antum mengikhlaskan, antum harus lihat, orang itu pakai duit kita untuk yang halal apa yang haram. Kalau kau ikhlaskan untuk yang haram, jangan. Kau kata enggak, aku akan minta.
Tapi kalau duit itu kau gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, aku ikhlaskan, aku dapat pahala insya Allah. Maka kau lihat orang-orang itu apakah dia memang nggak mampu membayar atau tidak mau membayar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Terakhir dari Ustaz Sabik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menghindari ria yang tidak diduga-duga dilakukan? Apa yang harus dilakukan setelah itu terjadi? Apa pertanyaannya? Ria, Ustaz. Bagaimana cara menghindari ria yang tidak diduga-duga dilakukan? Nah, ria. Nah, ria jamaah. Wallahi jamaah, kita semua ini berperang sama ria. Khususnya orang-orang yang berada di atas. Orang yang naik ke mimbar itu dilihat sama semua orang. Perjuangan ria itu berat sekali. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, atau Sufyan bin Uyainah, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati. Aku tuh tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih parah daripada memperbaiki niatku sendiri. Fa innaha tataqallab alayya. Niat itu bolak-balik. Wallahi sahih. Bagaimana kita menghindari ria? Kalau menghindari ria, maka beramallah dengan amalan yang tidak dilihat oleh seorang pun manusia. Kau terhindar tuh dari ria, kecuali kau sendiri yang menceritakan amalan. Tapi kalau kita sudah beramal terang-terangan, maka kita sekarang bagaimana berkomunikasi dengan jiwa kita. Jiwa kita nih kadangkala ngajak kita untuk berantem. Maka kau berantem sama jiwamu, duduk sini, tanyakan sama dia. Kau kalau dipuji sama orang semasjid ini, kau dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Tapi kalau kau dipuji sama Allah, apa yang kau dapatkan? Apa yang kau pinta akan diberikan. Maka ada apa kau mengharap pujian dari orang? Mulai itu kita tumbuhkan di hati kita, kalau pujian dari manusia tidak berguna sama sekali. Sama sekali. Andai kata seluruh penduduk Indonesia memujimu, tapi Allah murka sama kau, apa manfaatnya? Nggak ada. Maka tumbuhkan di diri kita tadi bahwa pujian dari manusia tiada gunanya, sehingga kita termotivasi untuk beramal lillahi rabbil alamin. Dan kau kalau mau riak sama Allah. Kau mau riak, kau ingin kan dipuji sama Allah, nggak apa-apa. Kau malam hari hamparkan sejadahmu, lalu kau minta sama Allah, ya Allah, terimalah amalanku ya Allah. Nggak ada orang lihat, kau tunjukkan sama Allah. Malaikat-malaikat Allah datang tuh mencatat amalanmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.